Jangan munafik. Wahai orang-orang munafik, semoga Allah membebaskan bumi ini darimu. Alangkah tebal sifat nifakmu. Dalam waktu dekat engkau akan dijadikan santapan sindat melalui mulut dan tubuhmu, sampai tercecer, di bagian lain bumi mengoyak dirimu sampai menyatu, benar-benar kembali menjadi tanah. Tiada keuntungan bagi orang yang tidak baik sangka kepada Allah, orang-orang solih dan orang-orang yang mengikuti mereka. Allah telah menyerahkan keberadaan ini semua untuk mereka. Mereka peroleh hujan yang menumbuhkan tanaman bumi. Setiap makhluk jadi pengikut mereka, bahkan setiap individu, juga perjenis yang ada di bumi ini, seperti gunung tidak menggoncangkannya atau menggerak-gerakkan sebagai bencana yang menguji. Mereka tidak terguncang dari kedudukan tauhid atau ridho kepada Tuhan yang agung. Mereka mencari jiwa dari sisi lain, bertaubat kepada Allah serta takut padanya. Sadarilah akan dosa-dosamu, di antaramu sesama manusia dan di antara dia, berendah di hadapannya, berlaku sopan di hadapannya seperti orang-orang terdahulu. Engkau jangan hina ucapan-ucapan ahli hukum dan ulama, karena bicara mereka bisa menjadi terapi obat sedang rancangan kalimatnya sebagai buah. Terimalah ulama yang bertakwa, jika engkau menemani mereka tentu engkau dapat berkah. Dan engkau jangan pergauli ulama yang tidak beramal dengan ilmunya, karena jika engkau pergauli mereka tentu bencana menimpamu. Bila engkau berteman orang yang lebih tinggi ilmunya daripadamu, sesungguhnya ia membawa berkat untukmu. Tapi jika engkau bergaul dengan orang yang lebih tua, padahal ia tidak bertakwa atau berilmu, tentu pergaulanmu membawa bencana atasmu. Beramallah untuk Allah semata, jangan untuk yang lain. Tinggallah untuknya, jangan tinggal untuk yang lain. Tinggallah untuknya, jangan tinggal untuk yang lain. Dan beramal yang ditujukan selain dia adalah termasuk kafir, dan tinggal selain untuknya adalah riya. Siapa yang tidak memahami hal ini, sedang ia beramal melalui jalan lain dari ketentuan ini, maka ia berada dalam kebengongan. Dalam waktu dekat kematian pasti mendatangi untuk memutus bengongmu. Wahai sahaya, jika engkau menjumpai jurang pemisah antara kaya dan miskin, ketika pemberian mereka untukmu, itu pertanda engkau tidak beruntung. Muliakanlah si fakir dengan penuh sabar, ambillah berkah mereka, hikmah dari mereka ketika berjumpa atau sedang duduk bersama mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, si fakir yang penyabar menjadi teman dekat Zat Maha Pengasih di hari kiamat. Hari ini mereka jadi teman dekatnya melalui hati dan besok dengan jisim mereka. Mereka adalah orang yang berhati zuhud, berpaling dari perhiasannya, memilih kefakiran daripada kaya, bahkan ia sabar atas kefakiran. Jika hal ini telah sempurna atas mereka, akhirat menjadi tujuan mereka secara penuh. Wahai sahaya, engkau beramal untuk Allah, tentu dia menyuburkan tanamanmu, mengalirkan sungaimu, mempersubur daun, ranting-ranting, serta membuahkan pohon yang engkau punya. Berperintahlah dengan ma'ruf, cegah yang munkar, dan tolonglah agama Allah. Tradisikan kebenaran-kebenaran di dalam agama Allah. Dan bersedekah suatu kebaikan untuknya, niscaya sedekahmu terkekalkan, baik secara sembunyi atau terang, secara rahasia atau dalam kesempitan, dalam kemiskinan atau dalam kemewahan. Carilah kebutuhanmu dari Allah, bukan dari makhluknya. Kalaupun terpaksa dari makhluk, maka tenangkan hatimu bersama Allah, karena dia pengilham untuk mencari keberadaan itu, dari satu arah ke arah lain. Bila engkau tertolak atau diberi perkara itu semata dari dia, bukan dari mereka. Berkayalah atas setiap apapun dari keutamaan Allah, kedekatan dengannya serta ilmunya. Bila ini sempurna, mereka menjadi kiblat makhluk dan tolok pandang mereka tertuju pada dirinya. Mereka mengambil dengan hati serta memperdekat dengannya. Darinya sumber penyerahan yang terlepas dan ridho dari mereka. Dari sebagian ulama berkata, di antara hamba Allah yang paling sempurna adalah orang yang meyakini penghambaannya untuknya semata. Jadi penghambaannya itu bukan berdasar mencari dunia atau akhirat. Mereka hanya mencari dia semata, tidak yang lain. Wahai Allah, tunjukkan segala makhluk ini pada pintumu selamanya, pohonku dan perkara-perkara ini kutujukan padamu. Sesungguhnya Allah memperlakukan terhadap hamba menurut kehendaknya. Bila hati bersih tentu terlimpahi rahmat dan kasih-Nya tetap atas makhluk.
Lagi dari sebagian ulama berkata, barang siapa banyak berbuat baik dan meninggalkan dosa, termasuk orang-orang yang benar. Orang yang benar itu bisa meninggalkan dosa besar atau kecil, lalu memperhalus sikap waranya. Yaitu meninggalkan keinginan-keinginan, baik yang diperbolehkan, atau berupa syahwat, sebaliknya mencari perkara halal yang mutlak. Orang yang benar, sidik tidak henti-hentinya mengagungkan asma Allah siang dan malam. Ia membakar pengembalian manusia yang berlaku, maka tradisi itu pun pasti terbakar. Ia diberi rizki tanpa batas. Juga ia pun tahu bahwa sabar salah satu bentuk pengobat hati dan menjadi sebab kejernihan dan kedekatan dengan Tuhan. Kebaikan mendatanginya setelah olah batin ini, karena olah batin itu hakikatnya menjadi jelas antara orang beriman dengan orang munafik, antara pengesah Allah dengan pemusyrik, antara pembenar dan pendusta, antara pecinta dan pembenci, dan antara pengikut dengan pembitah. Dengarlah kata ulama ini, jadilah engkau di dunia seperti orang yang membalut lukanya, sabar atas pahitnya obat, serta penuh harap atas kelenyapan dosa. Setiap cobaan dan sakit pasti berkait dengan makhluk. Juga penglihatan mereka pada sengsara, manfaat, pemberian, dan penolak. Setiap obat dan lenyapnya cobaan itu terletak pada ketiadaan makhluk dari hatimu dan tanggapanmu kala ketentuan Allah jatuh padamu. Bila yang demikian nyata keluar dari hatimu sebaliknya terisi penuh dengan pada nabi, rasul, syuhada, syalihin dan para malaikat al-muqarrabin, dan kala telah lenyap sikap itu, engkau menjadi besar, mulia, pemuka, pemberani, pemimpin dan apa yang diperintah agar kembali padamu, maka ia segera kembali. Terperintah apa yang diperintah termulia dari apa yang mulia. Dengarlah bicara ini, yakini serta junjung secara benar. Wahai orang yang sibuk dengan kehidupan, aku adalah orang terkaya meta pencaharian, keuntungan ada padaku, kehidupan akhir juga ada padaku, aku pemberi setiap sesuatu yang menjadi haknya. Jika diperoleh sesuatu dari akhirat sebagaimana yang ada padaku tentu tidak hanya sampai pada diriku seorang, karena orang mulia itu tidak suka makan sendiri. Setiap orang yang memperoleh kemuliaan dari Allah maka tidak ada kata bakil baginya. Wahai Allah berilah rizki untuk kami seperti yang telah engkau rizkikan pada kaum lain. Dan berilah kami kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa neraka. Bekal akhirat. Orang beriman hidup di dunia itu semata hanya mencari bekal untuk akhirat, dan orang kafir itu bersenang-senang di dalamnya. Orang beriman senantiasa berbekal, karena mereka berada pada jalan qanaah dan mempermudah lepasnya hasrat, sebaliknya perhatiannya lebih banyak dicurahkan untuk akhirat. Ia persiapkan untuk dirinya suatu bekal menurut kemampuannya. Segala kekayaan ada di akhirat. Setiap hati dan himahnya berada di sana, dan di sana juga ia putuskan hati dari dunia, lalu mencurahkan segala kepatuhannya untuk kepentingan akhirat, bukan untuk kepentingan dunia beserta isinya. Andai kata ia punya makanan baik tak pelak ia berikan untuk orang fakir. Sebab ia tahu di akhirat tersedia makanan yang lebih baik dari itu. Tujuan akhir cita orang beriman lagi berilmu adalah jalinan yang lebih dekat dengan Tuhan. Dia menjadi tujuan akhir, langkah hati dan pengembaraan rahasia. Sesungguhnya aku melihatmu ketika berdiri, duduk, ruku, sujud dan berjaga, sedang hatimu tak henti-hentinya berada di tempat dan tidak keluar dari kediaman serta tidak memelihara tradisinya. Usahakan sebenar mungkin saat mencari Tuhanmu, karena kamu telah diperkaya hingga mampu bersedekah secara banyak dibanding yang engkau teguk atau kau makan. Patuklah butir keberadaanmu dengan peran kebenaranmu. Carikan sarang pencarianmu atas sesuatu dengan meletakkan tangan zuhud di sana. Terbanglah dengan hatimu hingga sampai pantai samudera yang memperdekat dirimu dengan Tuhan. Ketika itu angin kencang menyongsongmu beserta perahu layar yang menghimpit lalu mengangkat dirimu dan menghambur menuju Tuhan. Nah, demikian potret dunia laksana samudera sedang imanmu seumpama perahu layar yang tengah berlabuh. Itu sebabnya Luqman Al-Hakim berkata, wahai anakku, dunia ini laksana samudera, iman laksana bahtera, lajunya adalah taat dan pantainya adalah akhirat. Wahai orang yang bersejuk atas maksiat,
dalam waktu dekat akan datang padamu buta, pekak, wabah, fakir dan kesat hati semua makhluk dan engkau terima itu. Lalu sirnalah hartamu dengan terkepung menguap dan tercuri. Jadilah engkau orang berakal lagi bertaubat kepada Allah. Engkau jangan sekutukan dia dengan hartamu, tawakal padanya, jangan berdiam bersama harta itu. Campakkan ia dari hatimu, perkecilah rakusmu dan pendekatan hayalmu. Dari Abu Yazid Al-Bustami, ia berkata, mukmin yang arif itu tidak mencari dunia atau akhirat dari Tuhannya, tetapi yang benar ia mencari ridla Tuhannya. Wahai sahaya, kembalilah bersama hatimu menuju Allah. Manusia yang bersungguh melakukan taubat kepada Allah hanyalah orang yang sudi kembali kepadanya. Dia berfirman, dan kembalilah kamu yaitu taubat kepada Tuhanmu. Artinya kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Yang dimaksud kembali di sini adalah tunduk secara total kepada Dia. Serahkan jiwamu kepadanya dan campakkan jiwamu di hadapan Dia menurut ketetapan, kehendak, perintah, dan cegahnya. Campakkan hatimu di hadapan Dia tanpa kata, tanpa tangan, tanpa kaki, tanpa mata dan tanpa apapun, bahkan harus disertai keseimbangan dan kebenaran. Apabila yang demikian terjadi padamu tentu keberadaan hatimu kembali kepadanya dengan penuh kesaksian dan bukan berjinak lagi bersama sesuatu makhluk. Bahkan hatimu lebih liar terhadap sesuatu yang bertaraf di bawah arasy. Juga hatimu lari dari segala keberadaan ini dan tetap hanya terputus dari segala yang terbilang baru. Sungguh untuk manusia telah disediakan celah dan pujian seperti musim panas dan musim dingin, atau seperti siang dan malam. Keduanya itu sama-sama tidak lepas dari pengawasan Allah. Oleh karena itu tiada orang yang mampu mendatangkan keduanya atau hanya salah satu darinya, kecuali dengan izin Allah. Hal itu manakala telah nyata bagimu, engkau tidak bangga dengan ujian dan tidak gusar dengan celah, berkelanjut dengan keluarnya rasa kecintaan dalam hatimu terhadap makhluk. Tidak ada kata cinta, tidak ada rasa marah, yang ada justru belas kasih. Mana ada ilmu bermanfaat bagimu, sedang ia tanpa pengamalan. Sungguh ilmu demikian amat direndahkan oleh Allah. Engkau belajar, mendirikan salat, menunaikan puasa, tapi semata untuk makhluk dengan harapan mereka menyanjungmu dan menyerahkan harta mereka untukmu. Tentu, hal ini bisa berhasil dengan mudah engkau peroleh. Tapi kala mati telah tiba, siksa penyempitan kubur dan peristiwa besar lagi mengerikan menimpamu. Saat itu penjelas yang pernah terjadi antaramu dan mereka tidak berguna, termasuk apa yang engkau peroleh berupa harta mereka juga tidak berguna. Padahal pemakannya bukan kamu, tapi siksa. Sedang perhitungan ada padamu, wahai pembelakang kebenaran, wahai pecinta haram, di dunia engkau termasuk para pekerja keras, tapi kelak engkau di neraka. Ibadah itu suatu jalan perombak, orangnya disebut wali. Dan abdal yang ikhlas itu selalu mendekat Allah, ulama, yang bertindak dengan ilmunya itu menjadi khalifah pengganti Allah di buminya, rasulnya dan menjadi pewaris para nabi dan rasul. Bukan seperti kamu, wahai orang-orang gila, wahai penjilat, wahai pemandai lahiri tapi dungu batini. Wahai hamba apa yang ada padamu, Islam bukan menyerahkanmu. Islam adalah kerangka yang dibangun melalui syahadat. Jadi tidak sempurna persaksian bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, tetapi engkau dusta, apalagi di hatimu terhias beraneka ragam Tuhan yang engkau takuti. Seperti para pemimpin dan penguasa yang bertingkah mengaku Tuhan. Ketegaranmu atas usahamu, perniagaanmu, daya dan kekuatanmu, pendengar dan penglihatanmu kau pertuhankan. Pendapatmu yang menyatakan sengsara dan manfaat, pemberi dan cegah yang datang dari makhluk kau pertuhankan. Mayoritas manusia bergantung pada hal ini sepenuh hati, hanya pada bagian lahiri mereka bergantung kepada Al-Haq. Telah menjadi tradisi mereka berzikir kepada Allah dengan mulut tanpa ditekan oleh hati. Bila nyata mereka nampak seperti itu mereka gusar dan berkata, bagaimana ucapan kami sedemikian disebut patuh muslim. Nanti akan nampak aib dan terlahir kecintaan. Perkuatlah ucapanmu ketika berucap, la ilaha, sebagai penafik peniada segala keberadaan ini, dan ilallah sebagai ketetapan melingkup untuk dia semata. Jadi bukan selain dia.
Dalam situasi apapun di mana hatimu berpendirian kuat terhadap sesuatu selain Allah, maka ini termasuk kedustaan atas penetapan ucapanmu, dan jadilah Tuhanmu yang engkau perkuat dengan keyakinan kendati tanpa disertai ekspresi tingkah lahiri. Manakala engkau berucap, La ilaha illallah, maka ucapan di permukaan kata bersumber dari lubuk hati, baru disertai lisan sebagai penandas. Serta gantungkan secara kuat kepadanya, bukan selain dia. Persibuk lahirmu dengan berbagai hukum dan batinimu dengan Allah. Tinggalkan kebaikan dan jelek atas lahirimu, juga persibuklah batinimu bersama dia, pencipta kebaikan dan buruk. Siapa mengenal dia tentu ia berendah kepadanya dan menjaga segala lisan di hadapannya. Sehingga berlipatlah himah yang ia miliki, sedih dan tangisnya bertambah. Rasa malu dan sesal atas tindakan-tindakan terdahulu, berupa kesia-siannya, bertambah, juga takutnya bertambah kuat dan bertambah pula marifat dan ilmunya. Karena itu firmankan, sesungguhnya Tuhanmu kuasa melaksanakan apa yang dikehendakinya. Juga firmannya, dia tidak ditanya terhadap sesuatu yang diperbuat, dan merekalah yang akan ditanyai. Berulang kali di hadapan mata sampai yang terdahulu tetap berupa kesia-sian kejahilan dan duka citanya, maka mencari dari kemaluan malu dan takut dari pencabutan orang dan menatap ke arah mendatang. Apakah diterima atau bahkan ditolak? Apakah terebut apa diberikan, atau malah hampa baginya? Apakah di hari kiamat ia termasuk teman orang-orang beriman atau kafir? Karena itu sebelumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Aku adalah orang yang lebih mengerti Allah daripada kamu dan aku pula yang lebih takut kepadanya daripada kamu. Di antara sebagian orang yang arif dalam kepelikan dan keganjilan, siapa datang apadanya kecuali orang yang mampu membaca diri tentang sesuatu yang melintasinya, itu pun disertai ilmu, rahasia yang dimiliki jelas terbaca di lauh mahfudz, kemudian terbit dalam hati, kendati tetap diperintah untuk merahasiakan hal itu, dan tidak diperkenankan menampakkan melalui nafsu kendati dengan alasan misi Islam semata. Bahkan menurutnya antara emas dan debu tidak berbeda, termasuk puji dan cela, pemberian dan penolakan, surga dan neraka, nikmat dan sakit, kaya dan fakir, keberadaan makhluk dan sirnanya. Bila demikian telah sempurna, maka keberadaan Allah selalu tumbuh menjadi landasan aktivitasnya. Dari Allah kemudian datang penguasa dan kekuasaan terhadap makhluk. Setiap orang yang melihat tentu mengambil manfaat kepadanya, semata karena keperkasaan Allah dan nur-Nya yang terpakaikan padanya. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa neraka.